Halo, perkenalkan nama saya Dian Darmala Putri, NIM 17081246. Selamat datang di video saya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling perkawinan dan keluarga. Semoga video ini dapat menambah ilmu baru bagi siapapun yang menontonnya. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, saya akan sedikit bercerita mengenai diri saya, keluarga saya, serta impian-impian dan rencana-rencana saya mengenai keluarga yang akan saya bangun ke depannya. Semoga apa yang saya ceritakan ada manfaatnya dan ada pelajaran yang bisa diambil. Berikut adalah ilustrasi mengenai saudara-saudara saya dan juga kedua orang tua saya. Saya adalah anak perempuan pertama dari 7 bersaudara dengan 5 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Saya lahir dan besar di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, 21 tahun yang lalu, tanggal 28 Februari, di kota kecil yang bernama Kota Sangatta. Terlahir sebagai anak perempuan pertama, saya menjadi anak kesayangan. Meski lahir dan besar di Kalimantan, saya bukan bersuku asli Kalimantan. Saya bersuku Bugis dan juga Jawa. Menurut Biro Sensus di US, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang berhubungan karena kelahiran, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam rumah tangga. Ciri-ciri keluarga yang sehat adalah komitmen pada keluarga dan setiap anggotanya, apresiasi satu dengan lain, keinginan untuk menghabiskan waktu bersama, pola komunikasi yang efektif, tingkat spiritualitas yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi krisis secara positif, dorongan individu, dan peran yang jelas. Menurut saya, keluarga saya adalah keluarga yang sehat. Kami saling mendukung, saling membutuhkan, saling berempati, dan paham betul bagaimana peran kami dalam keluarga. Ibu saya adalah seorang wanita yang luar biasa. Ia bisa melahirkan dan merawat 7 anaknya dengan sangat baik, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia hanya ibu rumah tangga biasa, namun sangat luar biasa. Bapak tidak kalah luar biasanya dengan mama. Dia adalah pekerja keras dan juga seorang yang tegas. Ia mau melakukan apapun yang terbaik untuk keluarganya. Ia mampu menghidupi anak-anaknya, istrinya, dan juga keluarganya tanpa kurang sedikit pun, bahkan kadang berlebih. Aku dan saudara-saudaraku seringkali bertengkar, namun menurutku itu bukan masalah.
karena pada akhirnya kami tetap saling membantu dan mendukung satu sama lain. Toh juga perselisihan dalam keluarga adalah hal yang biasa. Pertengkaran antar saudara juga hal yang biasa. Mungkin hanya salah paham. Tidak ada permasalahan gender dalam keluarga kami yang pada akhirnya menimbulkan masalah komunikasi. Setiap anggota keluarga berhak menyampaikan apa pendapatnya dan apa yang dia inginkan. Walaupun didominasi oleh cowok, tapi komunikasi kami tetap berjalan dengan baik. Dalam menghadapi siklus keluarga pun, kami menghadapinya dengan tenang dan penuh kerjasama. Orang tua saya tidak merasa begitu khawatir dan cemas ketika harus melepas anaknya pergi merantau jauh karena pendidikan atau ketika anaknya sudah menemukan pasangan dan kemudian menikah. Saya berkeinginan untuk menikah di umur 25 sampai dengan 27 tahun. Ketika saya sudah berhasil menyelesaikan studi S2 saya dan memiliki pekerjaan yang tetap. Tentu saja apabila semua impian-impian saya sudah tercapai. Karena masih banyak impian yang harus saya wujudkan terlebih dahulu sebelum akhirnya saya melanjutkan ke jenjang lebih serius dengan orang lain. Saya ingin memiliki keluarga yang hangat, keluarga yang lebih kuat daripada keluarga orang tua sekarang. Saya ingin memiliki keluarga yang saling mendukung dan penuh dengan keterbukaan. Saya ingin memiliki keluarga yang lebih harmonis dari keluarga orang tua saya sekarang, yang saling menopang dan juga saling menjaga. Mungkin nantinya ada sedikit perbedaan antara keluarga yang akan saya bangun dengan keluarga orang tua saya sekarang. Namun tidak sedikit hal juga yang akan saya ikuti dari keluarga orang tua saya sekarang. Hal-hal yang baik tentu saja akan saya teruskan. Kemudian saya akan memperbaiki hal-hal yang menurut saya masih kurang di dalam keluarga orang tua saya sekarang. Saya ingin membangun keluarga yang sehat dan juga keluarga yang harmonis. Mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya mau menambahkan beberapa hal yang mungkin di dalam video tadi kurang jelas atau masih agak yang dibingkai. Yang pertama, saya mau menjelaskan apa pengertian keluarga. Menurut Biro Sensus di US, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang berhubungan karena kelahiran, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam rumah tangga. 2 atau lebih orang yang saling berkomitmen satu sama lain dan saling berbagi keuntungan, sumber daya, pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan nilai-nilai. Kemudian, ciri-ciri keluarga yang sehat. Menurut Glading dalam Syariah 2014, ciri-ciri keluarga yang sehat adalah yang pertama, komitmen pada keluarga dan setiap anggotanya, yaitu adanya komitmen bagi kesejahteraan keluarga, saling mendukung, memberikan waktu, dan tetap setia dalam keadaan apapun. Yang kedua, apresiasi satu dengan yang lainnya, yaitu mampu mengapresiasi secara verbal maupun fisik, menghindari pertengkaran, saling menghargai, dan melengkapi. Yang ketiga, keinginan untuk menghabiskan waktu bersama.
Kemudian yang keempat, pola komunikasi yang efektif, yaitu adanya dukungan, pengertian, dan empati, menyampaikan dengan cara yang baik dan pada waktu yang tepat pula, berdiskusi dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kelima, tingkat spiritualitas yang tinggi, yaitu dalam satu keluarga akan lebih baik jika ada prinsip dan makna hidup bagi keluarga tersebut. Yang keenam, kemampuan untuk menghadapi krisis secara positif. Apabila terjadi krisis dalam keluarga, lebih baik apabila adanya negosiasi, konsultasi kepada ahli apabila daerah sudah tidak mampu menghadapinya. Kemudian menggunakan humor dan mampu mengekspresikan emosi secara tepat. Yang ketujuh, dorongan individu, yaitu mendorong setiap anggota keluarga dalam menghadapi setiap siklus kehidupan. Misalnya ketika anak pertama kali masuk sekolah, remaja mencari identitas diri, dan ketika anak meninggalkan rumah karena menikah. Kemudian yang terakhir, peran yang jelas berlaku untuk setiap anggota keluarga. Peran harus jelas dan sesuai. Jadi setiap anggota keluarga menyadari dan memahami perannya dan tugasnya yang sesuai, seperti itu. Kemudian tipe-tipe keluarga. Yang pertama, nuclear family, yaitu keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Yang kedua, single parent family, yaitu keluarga yang terdiri dari satu orang tua, baik kandung maupun adopsi, yang bertanggung jawab mengurus anak. Kemudian yang ketiga, remarried family, yaitu keluarga yang terdiri dari dua orang yang sudah pernah menikah sebelumnya ataupun satu orang yang sudah pernah menikah dan memiliki anak. Kemudian yang keempat, dual career family, yaitu pasangan yang sama-sama bekerja. Yang kelima, childless family, yaitu pasangan yang tidak memiliki anak karena kesehatan maupun keputusan untuk tidak memiliki anak. Yang keenam, aging family, yaitu keluarga yang dipimpin atau dikepalai oleh individu yang berusia di atas 65 tahun. Dan yang ketujuh adalah multi-generational family, yaitu rumah tangga yang terdiri dari anak, orang tua, dan kakak-anak. Kemudian selanjutnya adalah mengenai siklus-siklus yang akan dihadapi dalam sebuah keluarga. Ada 6 tahapan dalam siklus keluarga. Yang pertama, meninggalkan rumah. Yang kedua, menikah. Yang ketiga, keluarga dengan anak kecil. Yang keempat, keluarga dengan remaja. Yang kelima, melepas anak dan berjalan terus. Dan yang terakhir adalah keluarga di kemudian hari. Jadi setiap keluarga akan menghadapi dan melewati siklus-siklus tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan ilmu baru untuk siapa saja yang menontonnya. Semoga video ini bermanfaat dan ada hal yang bisa diambil dari video ini. Semoga siapapun yang menonton video ini tentunya apabila belum menikah bisa memiliki keluarga yang sehat sesuai dengan keinginan masing-masing, dan semoga yang sudah menikah dapat membina keluarganya menjadi keluarga yang sehat. Itu saja dari saya. Terima kasih.